dari kelompok 4 konsep basis data yang mengangkat judul Perancangan Basis Data Terintegrasi untuk Manajemen Festival Musik. Jadi, perkenalkan nama saya Tiara Wisseris Murangkin dan teman saya. Perkenalkan nama saya Saila. Perkenalkan nama saya Amanda Faiza Tauran. Perkenalkan nama saya Pinkan Dita Sukinatari. Perkenalkan nama saya Oktavia Ramadhani. Akan memulai presentasi kami. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pengangkatan judul kami ini di latar belakangi karena festival musik merupakan salah satu jenis hiburan yang menarik banyak orang. Dan biasanya banyak pihak yang terlibat dalam acara ini, termasuk sponsor, penonton, penampil, dan penyelenggara. Manajemen festival manual tidak efektif dan rentan terhadap kesalahan seiring meningkatnya jumlah peserta dan kompleksitas acara. Selain meningkatkan produktivitas, penerapan basis data terintegrasi memudahkan pemantauan aktivitas dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang model relasional terpusat. Yang kedua, bagaimana merancang skema basis data yang dapat memastikan transaksi penjualan tiket berjalan utuh. Yang ketiga, bagaimana menerapkan struktur data yang ternormalisasi. Dan yang ketiga, tujuan penelitiannya. Pertama, menghasilkan rancangan model relasional terpusat yang menerapkan batasan data. Yang kedua, menghasilkan skema basis data. Yang ketiga, menerapkan struktur data ternormalisasi, setidaknya 3NF sampai BCNF. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, merancang model basis data terintegrasi. Yang kedua, menyediakan fondasi sistem yang solid. Yang ketiga, menghasilkan bahan penelitian. E. Ruang lingkup. Penelitian ini dibatasi pada perancangan basis data terintegrasi untuk manajemen festival musik. Cukupan penelitian meliputi 1. Pengelolaan entitas festival. 2. Integrasi data manajemen festival. Yang ketiga, normalisasi dan struktur data. Yang keempat, transaksi tiket dan penonton. Kelima, pengambilan data dan analisis. Sekian. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu rancangan basis data. Di sini kita akan menjelaskan ERD-nya, Entity Relationship Diagram. Dimulai dari penyelenggara. Entitas penyelenggara memiliki atribut ID penyelenggaranya sebagai primary key, nama penyelenggara, dan email penyelenggara. Dilanjutkan dengan relasi menyelenggarakan. ID penyelenggaranya itu sebagai foreign key dan ID festival itu foreign key dari entity festival. Entity festival itu atributnya ada ID festival sebagai primary key-nya, nama festival, lokasi, dan tanggal. Mereka berdua memiliki kardinalitas one to many karena satu penyelenggara itu bisa menyelenggarakan banyak festival. Oke, lanjut penyelenggara. Relationship mengundang artis. Artis itu mempunyai ID artis sebagai primary key-nya, content manager, genre sama nama artis. Lalu di relationnya mengundang itu ada ID artis sebagai foreign key dari artis dan ID penyelenggara dari foreign key dari penyelenggara. Mereka berdua memiliki kardinalitas one to many karena satu penyelenggara bisa mengundang banyak artis. Lalu di sini ada festival penjual tiket. Festivalnya, ya, jadi penjualnya itu menggunakan ID festival foreign key dari entitas festival dan foreign key ID tiket dari entitas tiket yang memiliki atribut lain yaitu harga dan tipe tiket. Mereka berdua memiliki kardinalitas one to many karena satu festival tuh bisa menjual banyak tiket. Lalu tiket itu dibeli oleh penonton. Dibelinya itu foreign key ID tiket, ID penonton, dan ID transaksi. Lalu di penontonnya atributnya itu ada nama penonton, email, sama ID penonton sebagai primary key. Tiket dan penonton memiliki kardinalitas many to one karena banyak tiket bisa dibeli oleh satu penonton. Nah, tadi ini ID transaksinya itu foreign key dari primary key-nya transaksi yang memiliki atribut tanggal transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan totalnya. Lalu lanjut ke festival disponsori oleh sponsor. Disponsori relations disponsori itu ada foreign key ID festival dan foreign key dari sponsor yang primary key ID sponsor sama atribut lainnya itu nama perusahaan. Festival dan sponsor memiliki kardinalitas many to many karena festival itu bisa disponsori oleh banyak sponsor dan sebaliknya sponsor bisa mensponsori banyak festival. Lalu
festival memiliki jadwal tampil. Di Indonesia memiliki itu foreign key ID festival, foreign key artist sama foreign key jadwal. Dimana di jadwal tampil itu ada atribut waktu, status, dan ID jadwal sebagai primary key. Mereka berdua memiliki kardinalitas one to many karena satu festival tuh bisa memiliki banyak jadwal tampil. Lalu artis memiliki jadwal tampil. Belum ini kan tugas ya? Belum. Mereka berdua memiliki kardinalitas one to many, one to one karena satu artis hanya memiliki satu jadwal tampil. Yang dari kami. Di sini ada salah satu contoh kardinalitas relasi yaitu relasi menyelenggarakan. Di sini ada entitas penyelenggara dan entitas festival. Di sini juga tersedia struktur tabel penyelenggara yang memiliki atribut ID penyelenggara sebagai primary key, nama penyelenggara, dan email penyelenggara. Sedangkan di tabel festival memiliki ID festival sebagai primary key, nama festival, tanggal, lokasi, dan ID penyelenggara sebagai foreign key yang berasal dari tabel penyelenggara. Nah, kenapa sih ada foreign key untuk relasi ini? Karena biar tahu kalau misalnya penyelenggara ini tuh menyelenggarakan acara apa. Contohnya di kolom baris pertama, ID penyelenggara dengan ID P001, dia menyelenggarakan ID festival dengan ID F001 yang merupakan Festival Harmoni Musik Fest yang akan diadakan pada tanggal 12 bulan Juli 2025 di Jakarta. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis normalisasi yang ada di database manajemen festival musik. Nah, di sini yang pertama itu kita menganalisis normalisasi dari tabel penyelenggara. Di sini tabel penyelenggara ini sudah lolos normalisasi sampai tahap BCNF, di mana satu NF di satu NF ini tabel penyelenggara ini semua atributnya ini sudah bernilai atomik, yang artinya tidak ada data bercabang. Terus ada di dua NF kita analisis di sini bahwa di sini primary key-nya itu hanya ada satu primary key, yaitu pada atribut ID penyelenggara. Dan di 3 NF ini semua atribut non-key-nya ini seperti nama penyelenggara dan juga email penyelenggara ini hanya bergantung pada satu PK atribut, yaitu ID penyelenggara. Dan di tahap BCNF di sini sudah tidak ada functional dependency lain. Selanjutnya pada tabel festival juga sama. Di sini sudah lulus sampai tahap BCNF sama seperti tabel penyelenggara tadi. Selanjutnya juga di sini tabel artis, di mana di sini juga sudah lulus dari tahap 1 NF sampai BCNF. Selanjutnya tabel tiket juga sama. Tabel penonton juga sama, sudah lulus 1 NF dan juga BCNF. Dan tabel sponsor pun juga sama, sudah lulus juga. Nah, di sini ada tabel jadwal tampil, sama juga udah lulus 1 NF, 2 NF, 3 NF, dan sampai BCNF. Nah, di sini ada tabel transaksi yang dimana tabel ini itu memerlukan tahap normalisasi. Alasannya itu yang pertama, normalisasinya itu yang kita analisis itu yang kita perlukan itu kalau di 1 NF ini sudah lulus karena udah tidak ada repeating group pada tabel ini. Nah, sedangkan di tahap 2 NF, normalisasi yang tahap kedua, di sini perlu dilakukan proses normalisasi karena primary key pada tabel ini ada dua, yaitu ID transaksi dan juga ID tiket. Nah, karena di sini terdapat dua primary key, maka normalisasinya itu perlu dilakukan dengan membuat dua tabel, yaitu tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Oke, selanjutnya ini sudah selanjutnya ini karena sudah melewati tahap 2 NF, lalu kita analisis lagi di 3 NF dan sampai BCNF. Di sini sudah lulus 3 NF karena tidak ada transitive dependency di 3 NF, dan di BCNF itu setiap determinan itu adalah candidate key. Jadi semua atribut yang ada di sini itu sudah lulus BCNF. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis denormalisasi. Di sini pada tabel penyelenggara ini kita sudah menganalisis bahwa
kita tidak memerlukan denormalisasi karena semua atribut non key-nya itu bergantung pada PK, maka denormalisasi tidak perlu. Nah, di sini ada alasan kelebihan dan kekurangannya. Di sini kalau kelebihannya itu datanya konsisten, tidak ada redundansi dan juga mudah diupdate. Nah, sedangkan kekurangannya jika dipaksakan dilakukan denormalisasi dengan tabel lain bisa muncul redundansi atau di sini bisa rawan terhadap update anomali. Begitu juga dengan tabel festival, di sini tidak diperlukan untuk denormalisasi. Dan di sini juga tabel artis tidak diperlukan denormalisasi, alasannya sama. Nah, tapi di sini ada kekurangannya. Kalau misalkan tabel artis ini digabung dengan tabel festival atau tabel jadwal atau tabel artis, maka di sini akan terjadi perulangan atau redundansi. Maka dari itu hal ini tidak diperlukan denormalisasi. Selanjutnya di sini ada tabel tiket. Tabel tiket juga tidak perlu denormalisasi karena kalau digabung dengan ke tabel-tabel lain itu dia bisa datanya itu bisa berulang, redundansi dan jadi boros storage. Nah, di sini juga ada tabel penonton juga tidak perlu denormalisasi karena datanya itu hanya perlu disimpan satu kali. Dan di sini juga ada tabel sponsor, denormalisasi itu tidak perlu karena cuma menggunakan foreign key-nya ke festival. Nah, terus ini ada tabel jadwal tampil juga tidak perlu denormalisasi karena relasi festival dengan artis itu cukup melalui foreign key. Nah, kelebihannya di sini itu data jadwalnya itu fleksibel dan mudah diupdate. Sedangkan kekurangannya kalau misalkan denormalisasi dia akan terdapat redundansi data. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu tabel transaksi dan juga detail transaksi, di mana kita memerlukan proses denormalisasi agar bisa mempercepat query laporan dan misalnya digabungkan dengan tabel transaksi dan tabel detail transaksi nanti akan muncul duplikasi data transaksi. Tapi hal ini perlu dilakukan ya karena ini namanya denormalisasi kan. Jadinya cara yang harus dilakukan untuk denormalisasi pada tabel transaksi ini adalah dengan menggabungkan tabel transaksi dengan tabel tiket. Di sini ada primary key-nya itu ada dua, yaitu ID transaksi dan juga ID tiket dan juga ID penonton. Jadi menggabungkan tiga atribut primary key. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya di sini query laporan itu query laporan penjualan itu lebih cepat karena tinggal join satu tabel ini. Dan kekurangannya itu terdapat redundansi data, total harga, metode, status muncul berulang untuk tiap tiket dan juga rawan update anomali. Dan yang pastinya itu salah satunya itu dia bisa mengambil banyak storage. Sekian dari saya, dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu implementasi basis data. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian screenshot SQL. Pertama kami membuat database festival musik, lalu membuat tabel penyelenggara, membuat tabel penonton, membuat tabel festival, membuat tabel artis, tabel sponsor, tabel tiket, tabel tampil, tabel transaksi, dan detail transaksi. Nah, lalu selanjutnya kami retrieve data menggunakan and dan or. Lalu kita juga menggunakan group by dan order by. Selanjutnya kita juga menggunakan view untuk mempermudah laporan. Lalu kita juga menggunakan inner join untuk menggabungkan semua tabel utama. Kita juga menggunakan left join untuk menampilkan semua artis meski tidak ada jadwal. Lalu kita juga menggunakan right join untuk menampilkan semua festival meski belum ada artis. Selanjutnya kami ada menampilkan semua data artis dan jadwal tampil termasuk yang tidak punya pasangan data. Next, ada menampilkan transaksi penonton yang membeli tiket VIP atau transaksi dengan e-wallet dan diurutkan dari terbaru. Selanjutnya kami membuat user admin utama dan memberi akses auto village agar bisa melakukan apapun. Lalu kami juga membuat staff event dan staff tiket. Dan yang terakhir kami melakukan flash privilege untuk memastikan semua user aktif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan SQL. Yang pertama kami menggunakan data definition language yang biasanya itu berfungsi untuk mendefinisikan skema serta batasan dalam basis data. Nah, yang pertama kami menggunakan create database, create table, dan lalu primary key agar tidak ada duplikasi dan foreign key yang menjaga identitas referensial atau table. Yang kedua ada data manipulation language, biasanya itu digunakan untuk pengelolaan data di dalam satu table yang pernah didefinisikan sebelumnya. Yang pertama, kami menggunakan insert into untuk mengisi data, select untuk menampilkan data, retrieve data, menggunakan and dan or untuk memastikan dua kondisi harus terpenuhi. Terus ada menggunakan group by dan order by. Next.
status lain yang diberikan kepada staff. Dan terakhir, kami menggunakan flash privilege adalah memastikan semua hak user itu aktif. Sekian. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf, dan jika ada lebih, gak usah dikembalikan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Arigatou.